Halo teman-teman semua. Oke, teman-teman kita belajar bersama lagi ya. Hari ini kita akan pelajari terkait konsep dasar stoikiometri. Nah, teman-teman, khusus untuk hari ini kita mempelajari terlebih dahulu konsep dasar mol ya, karena ini sangat penting dalam stoikiometri. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang belum ketahui, mol merupakan satuan jumlah zat dalam standar internasional. Nah, ini sama seperti kalau misalnya waktu itu satuan internasionalnya detik, panjang satuan internasionalnya meter, massa satuan internasionalnya kilogram. Nah, untuk jumlah zat, satuan internasionalnya itu adalah mol. Sebagai satuan jumlah zat, mol menyatakan jumlah dalam 3 cara. Nah, kita lihat yang pertama nih teman-teman, di mana untuk zat-zat yang berukuran kecil atau kita sebutnya mikro, misalnya adalah atom, ion, molekul, di mana zat-zat ini kita sebutnya sebagai partikel. Jika jumlah partikel-partikel ini diketahui, maka untuk menentukan mol, rumusnya adalah mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, teman-teman, 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel ini merupakan tetapan dari Avogadro yang disimbolkan dengan L. Maka rumus yang pertama untuk menyatakan jumlah zat atau mol adalah jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Ingat teman-teman, ini adalah rumus untuk menyatakan jumlah zat atau mol dari partikel-partikel yang kecil. Contohnya tadi adalah atom, ion, atau molekul. Nah, yang kedua adalah menyatakan jumlah zat untuk zat-zat yang berukuran besar atau kita sebutnya sebagai makro. Nah, teman-teman, untuk menyatakan jumlah zat yang berukuran besar, kita kan biasanya menimbang sehingga kita tahu massa dari zat-zat tersebut. Maka, jika diketahui massa suatu zat, maka untuk menentukan molnya dapat dilakukan dengan cara mol sama dengan massa dibagi dengan massa atom relatifnya, di mana massa atom relatif ini bisa kita peroleh dengan menemukan nomor massa yang ada pada tabel periodik. Nah, diingat ya teman-teman, cara ini hanya digunakan untuk menyatakan jumlah zat atau mol dari zat-zat yang berukuran besar atau makro. Oke, teman-teman, yang ketiga adalah menyatakan jumlah zat dari zat-zat yang wujudnya gas. Nah, jumlah zat atau mol dari zat-zat yang wujudnya gas ini dapat ditentukan jika volume dari gas-gas tersebut diketahui. Di mana jika diketahui volume gasnya, maka jumlah zat atau mol ini dapat dihitung dengan cara mol sama dengan volume gas dibagi dengan volume molar pada keadaan tertentu. Nah, maksudnya seperti apa untuk keadaan tertentu ini? Nah, teman-teman, volume molar gas itu dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Oleh karena itu, ada beberapa ketentuan berdasarkan suhu dan tekanan untuk menentukan jumlah zat dari gas-gas ini. Yang pertama adalah keadaan STP atau kita sebutnya Standard Temperature Pressure, di mana keadaan ini adalah keadaan pada suhu 0 derajat Celcius 1 atm. Nah, pada keadaan STP ini volume molar gas sebesar 22,4 liter per mol. Nah, keadaan yang kedua adalah keadaan RTP atau Room Temperature Pressure, di mana pada keadaan ini suhunya ada pada 25 derajat Celcius dan tekanannya pada 1 atm. Nah, teman-teman, pada keadaan RTP ini volume molar gas senilai 24 liter per mol. Jadi, teman-teman, untuk menentukan jumlah zat atau mol tadi, untuk zat-zat yang berupa gas, rumusnya adalah volume gas dibagi dengan volume molar gas baik pada keadaan STP atau volume molar gas pada keadaan RTP. Nah, teman-teman, bagaimana? Semoga bisa ya sampai di sini ya. Oke, berarti di sini teman-teman kita punya 3 cara untuk menentukan mol bergantung pada zat-zat yang kita mau hitung jumlah zatnya atau molnya. Supaya lebih paham, kita langsung ke contoh soal ya teman-teman.
Oke, kita lihat contoh soal yang pertama di sini. Tentukan jumlah mol natrium yang terdapat dalam 6,02 kali 10 pangkat 24 atom natrium. Nah, teman-teman, dalam soal ini diketahui jumlah partikel dari atom natriumnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 24. Dan di sini kita diminta untuk menentukan jumlah mol natrium. Nah, tadi kita sudah lihat sama-sama ya untuk menentukan jumlah zat atau mol. Jika diketahui jumlah partikel, maka rumusnya adalah mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan tetapan Avogadro yang dilambangkan dengan L. Maka di sini kita langsung substitusikan mol Na-nya sama dengan jumlah partikel sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 24 atom dibagi dengan tetapan Avogadro tadi adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Nah, teman-teman, 6,02-nya kita coret ya karena sama. Lalu di sini juga 10 pangkat 23-nya kita coret, sisanya adalah 10 pangkat 1. Maka di sini mol atom natriumnya sama dengan 10 mol. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua ya. Berapa mol air yang terkandung dalam 16 gram air jika ARH sama dengan 1 dan ARO sama dengan 16 gram per mol. Nah, teman-teman, di sini diketahui massa air sama dengan 16 gram dan ARH dan ARO-nya juga sudah diketahui. Maka teman-teman untuk menentukan mol jika diketahui massa, tadi rumusnya adalah mol sama dengan massa per mR. Nah, di sini kita hitung dulu ya, mR air. Karena air rumus molekulnya adalah H2O, maka mR-nya sama dengan 2 kali ARH ditambah 1 kali ARO. Maka sama dengan 2 kali 1 ditambah 1 kali 16, totalnya adalah 18 gram per mol. Nah, kita perhatikan di sini, kita langsung substitusikan ke rumusnya mol sama dengan massa per mR. Massanya di sini adalah 16 gram per mR-nya adalah 18 gram per mol. 16 dibagi 18 berarti sama dengan 0,8 mol. Maka mol airnya di sini sama dengan 0,8 mol. Oke, bagaimana teman-teman? Sekian dulu untuk video kita kali ini. Semoga penjelasannya mudah dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Thank you.